pertama terkait dengan masalah KPK telah menetapkan tersangka seorang tentara yang jabatannya termasuk jabatan yang tinggi yang sekarang sedang menjabat di Basarnas. Dia sebagai Kabasarnas ya. Dan dia adalah sebagai tentara yang aktif. Nah, ini ada saya ingin memulai dari dua doktrin dasar dalam militer terlebih dahulu. Pada awalnya sebelum reformasi, tindak pidana yang dilakukan militer itu mendasarkan pada azas personal. Jadi setiap tindak pidana dilakukan oleh militer diadili berdasarkan oleh lembaga militer dan oleh peradilan militer. Apapun tindak pidananya, baik tindak pidana dalam militer maupun tindak pidana sipil yang bukan militer. Kemudian terjadilah reformasi tahun 98 yang sudah berusaha untuk menggeser. Yang menggesernya itu esensi pokok menganut azas yang disebut azas perbuatan. Menurut azas perbuatan, militer itu atau oknum militer itu melakukan tindak pidana. Ada dibedakan menjadi dua. Apakah dia tidak pidana umum, sipil, atau tidak pidana militer. Kalau dia melakukan tindak pidana umum, itu diproses dan diadili di pengadilan umum oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan kemudian dituntut oleh jaksa penuntut umum dan masuk dalam pengadilan umum. Terus kemudian jika oknum militer itu melakukan tindak pidana militer, maka diproses secara militer. Nah, yang sekarang kasus-kasus di Jakarta itu muncul juga ada tindak pidana korupsi yang dilakukan militer dan dilakukan oleh sipil dalam satu tindak pidana korupsi. Nah, oleh jaksa penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan Agung RI itu diadili dalam bendera namanya koneksitas. Ada penyidik tindak pidana korupsi oleh militer dan di pengadilan militer ada hakim, dalam pengadilan tipikor ada hakim militer. Penuntut umum juga ada penuntut umum militer, auditor militer masuk ke situ. Maka diproses dan diadili melalui proses ya mungkin sempurnanya disebut sebagai koneksitas. Nah, dalam terakhir ini KPK tiba-tiba mengambil keputusan untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka dalam hal ini militer aktif yang dia melakukan tindak pidana suap bersama dengan sipil. Tapi ini dilakukan oleh KPK sendiri tanpa koordinasi dan melibatkan militer. Nah, ini yang menjadi masalah menurut pendapat saya adalah ini mengapa terjadi seperti itu, bahwa seharusnya itu dalam menegakkan hukum azas kehati-hatian, menghormati hak orang dan seterusnya. Jadi sebut saja itu KPK sudah banyak melakukan tindakan sudah menetapkan tersangka. Nah, persoalan itu kemudian adalah ini kan Anda nggak punya kewenangan. Kalau nggak punya kewenangan, lantas bagaimana menetap? Dia karena militer aktif. Mungkin perlu ditinjau kembali itu. Ini mau diperlakukan KPK itu masuk ruang yang mana? Ya, karena hukumnya itu belum tegas dan jelas. Ya. Ruang mana itu maksud saya adalah ini masuk dalam yang disebut kewenangan atau sebut saja pemberlakuan asas tentara itu berlaku pra reformasi, pasca reformasi, atau berlaku perkembangan sekarang. Ya. Kalau pakai KPK itu menggunakan pasca reformasi, berarti KPK punya kewenangan. Kalau kejahatan korupsi itu tak ada hubungan dengan militer, bukan kejahatan militer, maka diproses secara sipil. Semua sudah benar kalau dia menggunakan itu. Tapi kalau menggunakan perkembangan hukum yang terakhir tadi sudah saya contohkan itu tidak seperti itu. Tetapi dia harus memberlakukan namanya
azas koneksitas. Saya ulangi lagi, di perkara korupsi di Jakarta juga menggunakan azas koneksitas. Walaupun tadi saya katakan bahwa proses-prosesnya itu sedikit menyimpangi dari azas koneksitas itu. Gitu. Tapi tema dasarnya itu adalah azas koneksitas. Nah, ini yang saya kira KPK harus tegas. Dia mengikuti aliran yang mana, mengikuti pandangan yang mana gitu. Kalau azas legalitasnya itu belum jelas sampai hari ini, karena ya menurut pengamatan saya sampai hari ini belum jelas, karena KUHP militer juga belum disahkan gitu. Nah, kalau belum jelas ini mau yang mana? Tapi KPK sudah membuat satu pernyataan yang pernyataan itu esensi pokoknya bahwa merasa bersalah. KPK telah menetapkan seorang militer yang melakukan diduga melakukan tindak pidana suap dinyatakan tersangka oleh KPK, dan KPK merasa bersalah dan meminta maaf. Dan atribusi kesalahannya itu dari mana? Ditimpakan kepada penyidik. Oh, yang pertama itu yang disebut operasi. Dan objek yang dioperasi, subjek yang dioperasi, itu jelas. Dia adalah ketua Basarnas. Dan sudah ngerti bahwa ketua Basarnas itu bukan sipil tapi militer. Aktif. Nah, kalau itu OTT berarti kan sudah ngerti bahwa itu adalah militer, tapi juga menggunakan kewenangannya langsung dia menetapkan itu. Dan kemudian terbitlah penetapan seorang jadi tersangka. Yang di sini juga melahirkan pro kontra ya. Kalau tidak salah ya, statement-statement yang dibuat adalah dengan OTT Basarnas itu menganggap bahwa seolah-olah KPK masih eksis, punya nyali dan seterusnya lah gitu. Saya tidak mengomentari itu, tapi saya ingin sampaikan berarti KPK sudah tahu bahwa calon yang ditangkap itu adalah militer. Sehingga dengan demikian perspektifnya adalah berarti KPK sengaja menangkap itu melalui OTT dan sudah tahu bahwa itu adalah objeknya adalah militer. Nah, pertanyaannya terus kemudian dia meminta maaf gitu. Tadi saya ulangi lagi ya, kalau TT tertangkap tangan, bolehlah itu salah karena proses yang begitu cepat dan dia mungkin ada kekhilafan itu. Tapi kalau O-nya ini ada unsur kesengajaan melakukan operasi, sudah ngerti kan dia sih orangnya. Nah, terus pertanyaannya, kalau dia meminta maaf kepada TNI, pertanyaan apakah penetapan tersangkanya itu hapus dengan sendirinya? Kalau saya berpendapat bahwa produk surat penetapan tersangka itu tidak bisa dihapus begitu saja karena ada permintaan maaf. Karena sudah terbit menjadi produk hukum. Kalau dia menjadi produk hukum, itu mengubahnya harus ada proses hukum. Menghapusnya juga ada proses hukum. Andai kata membuka kembali juga harus ada proses hukum. Ucapan meminta maaf itu adalah tidak menghapuskan satu tindak pidana yang terjadi, namanya diduga terjadi tindak pidana. Dan yang kedua adalah tidak menghapuskan juga surat penetapan tersangka. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah, karena mendasarkan prinsip maaf itu tidak menghapuskan surat penetapan tersangka dan juga tidak menghapuskan sprindik, maka pertanyaannya bagaimana itu mengubah status orang yang karena ada prosedur yang salah? Sebut saja KPK tidak punya kewenangan untuk itu. Andai kata simpulan maaf itu karena KPK tidak punya kewenangan itu berarti KPK salah di dalam prosedur karena menggunakan wewenang yang salah, alias terjadi namanya penyalahgunaan wewenang. Nah, kalau itu disadari ada penyalahgunaan wewenang, KPK harus mencabut ya, penetapan tersangka seseorang yang diproduk karena penyalahgunaan wewenang dan kemudian mencabutnya, dan setelah mencabutnya menyerahkan perkara pidana yang tidak hapus karena permintaan maaf itu tadi kepada lembaga yang punya kompeten. Jadi itu mungkin sebut saja itu prosedur yang pertama harus dilakukan.
Yang kedua, pihak yang dijadikan tersangka bisa mengajukan namanya adalah pra-peradilan kepada lembaga pra-peradilan untuk minta diuji keabsahannya penetapan tersangka terhadap militer yang dilakukan oleh KPK. Yang ketiga, alternatifnya adalah seperti tadi sudah saya sampaikan, semua berkas perkara dilimpahkan kepada militer dengan maksud agar militer itu melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, disertai tadi bahwa dia pencabutan terhadap status tersangka tadi, yang kemudian seluruh berkas, karena pencabutan tersangka, oke, kalau itu dilakukan berarti perbuatan yang diduga tertangkap tangan atau OTT tadi itu produknya berarti harus dikemas sedemikian rupa untuk diserahkan kepada polisi militer. Maka selanjutnya adalah kewenangan polisi militer. Ini kepada saya, apakah pokok perkaranya itu bisa menjadi hapus begitu saja? Gitu. Saya jawab, kalau memang sudah OTT dia terbukti melakukan tindak pidana suap, saya berpendapat itu tidak bisa hapus begitu saja, melainkan harus diproses lanjut. Karena kalau OTT, pengalaman yang saya cermati dalam praktek itu, kalau OTT sudah sempurna, dalam awal-awal itu sudah sempurna, seperti sempurnanya orang yang melakukan tindak pidana TT atau tertangkap tangan dalam menurut KUHP. Ya. Jadi ada proses yang begitu cepat. Ini mestinya proses itu juga bakal cepat. Karena apa? Karena ada OTT. Saya kira begitu, dan itu harus menjadi pengalaman buat khususnya KPK kalau sampai meminta maaf. Itu yang menurut saya agak sedikit janggal begitu. Ini produk hukum yang tidak hanya dengan meminta maaf, produk hukum dihapus dengan produk hukum juga, dan KPK harus evaluasi. Ini kebetulan kepada militer, orangnya memberi reaksi cepat begitu. Bagaimana kalau itu sipil yang ditetapkan begitu saja tanpa ada prosedur, tanpa tidak sesuai dengan prosedur hukum yang benar begitu, terus reaksi tidak diperhatikan. Ya, ini menjadi janggal. Berarti kalau orang lain yang tidak punya kekuasaan negosiasi barangkali menjadi korban proses-proses seperti itu. Saya usulkan bahwa militer sebaiknya mengajukan pra-peradilan. Jangan maaf-maaf itu nggak boleh ya. Harus ada produk hukum untuk demi kepastian hukum. Saya kira itu pendapat saya yang terkait dengan yang diajukan. Semoga dapat memberi pencerahan kepada semua pihak bahwa penegakan hukum itu tidak boleh gegabah dan main-main, apalagi di penetapan status seseorang sebagai tersangka. Ya, tolong dicatat sebagai penutup bahwa penetapan seorang jadi tersangka adalah pengadilan pertama dalam perkara pidana. Pengadilan yang kedua nanti adalah penetapan seseorang oleh majelis hakim yang menyatakan dia terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti melakukan tindak pidana. Demikian komentar saya. Terima kasih.